Taiwan butuh 2.000 pekerja migran untuk dipekerjakan di proyek pembangunan Terminal 3 Bandara Taoyuan. Kesempatan ini buat TAI, tapi ya rugi diri kalau kerjanya di bangunan. Jangan lupa subscribe ya. Proyek pengembangan Terminal 3 atau Terminal 3 Bandara Taoyuan telah dimulai dan diperkirakan proyek ini akan merekrut lebih dari 2.000 pekerja migran. Untuk gelombang pertama, CSCC telah menyetujui sebanyak 216 orang dan telah memasuki Taiwan kemarin. Mereka saat ini tengah menjalani karantina di pusat karantina terpadu 1 kamar 1 orang. Pekerja migran tersebut sedikit demi sedikit akan masuk Taiwan. Namun, untuk menampung pekerja migran dengan jumlah yang banyak, karantina terpadu dalam negeri tidak mencukupi. Anggota Komite Urusan Politik Eksekutif Yuan dan Ketua Dewan Pekerjaan Umum Wu Zhengjing kemarin kepada awak media mengatakan, dalam menghadapi sejumlah besar permintaan pekerja migran, pembangunan asrama bagi mereka di Terminal 3 telah dibangun. Kedepannya, Wu Zhengjing menyarankan agar pihak perusahaan Bandara Taoyuan supaya pembangunan asrama berada di sebelah lokasi pembangunan Terminal 3, membangun ruang kerja yang sesuai dengan pencegahan epidemi sebagaimana ditetapkan oleh CSCC sehingga dapat digunakan sekaligus sebagai tempat karantina dan isolasi. Diharapkan dengan meningkatnya standar asrama bagi pekerja migran, mereka bisa melakukan karantina maupun isolasi di dekat proyek. Wu Zheng mengatakan usulan itu masih belum disetujui oleh CSCC. Apabila nantinya disetujui, untuk akan menjadi ruang kerja sekaligus pencegahan epidemi pertama di Taiwan. Meskipun akan dibangun ruang kerja pencegahan epidemi, setelah pekerja migran masuk Taiwan, mereka tetap harus melakukan karantina dan isolasi. Setelah itu dinyatakan sehat dan negatif, maka bisa bekerja. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagus ya, banyak lowongan dari Taiwan, tapi ya rugi sebenarnya kalau gajinya sama dengan gaji yang ada di pabrik. Karena apa? Resiko bekerja di bangunan itu lebih besar daripada di pabrik ya, apalagi bangunan yang bertingkat-tingkat itu resikonya lebih besar lagi. Kalau gajinya sama dengan pabrik, ya rugi gitu loh, capeknya lebih besar nih. Kalau di pabrik kan enak, kita kerjanya ngelawan mesin dan ya nggak terlalu berat-berat amat sih, kecuali di baja, yang peleburan baja itu memang agak lumayan. Ya tapi bagaimanapun kesempatan besar ya bagi kita. Semoga saja pengiriman dari Indonesia tetap lancar, terus lancar jaya, dan teman-teman bisa berangkat ke Taiwan. Tapi sayangnya hingga saat ini yang ID baru itu belum bisa sih. Jadi untuk yang bisa proses itu untuk mereka yang sudah ID lama, sudah ID kemudian berangkatnya tertunda ke Taiwan, itu yang bisa proses ya saat ini loh ya. Kalau nanti bulan 2 kita ya belum tahu, cuman informasi terbaru saja saat ini yang baru belum bisa ID dan yang masih lama saja yang bisa berangkat dan ke Taiwannya. Nah, semoga saja segera lancar karena saat ini Taiwan juga sedang gencar, Filipina, Thailand ingin masuk, itu sedang gencar sekali, dan semoga pengiriman dari Indonesia tetap lancar, di Indonesia juga tetap bisa mengikuti aturan yang ada di Taiwan, dan pandemi di Indonesia terkendali seperti saat ini. Untuk teman-teman semuanya yang pulang ke Indonesia, harap ikuti protokol kesehatan. Kenapa? Biar kasus di Indonesia tidak melonjak lagi, karena kalau kasus di Indonesia melonjak lagi sampai booming lagi sehari di atas 10.000, bukan tidak mungkin Indonesia ditutup lagi untuk pengiriman PMI ke Taiwan. So, kita bantu pemerintah agar kita para CPMI juga lancar.